Lalu kita akan melakukan perbincangan ini bersama pengamat politik dari Universitas Sriwijaya. Ada Bang Haikal Al-Hafafa ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Bang Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang Firza. Baik, Bang Haikal. Hari ini sudah dimulai tahapan kampanye ya, yang sudah berlangsung mulai pagi tadi. Tentunya sudah dipersilakan ya untuk seluruh calon-calon melakukan kampanye hingga tanggal 23 November. Nah, dari pandangan Anda untuk memulai perbincangan, saya ingin mengetahui ya dari Bang Haikal sendiri, pengamatan Anda, kita melihat pelaksanaan kampanye ini harusnya yang ideal ini dilakukan oleh pasangan calon ini harusnya seperti apa di pilkada ini, Bang Haikal? Jadi sebelum kita bahas itu, sebenarnya, jadi dalam agenda KPU kemarin ada dua peristiwa yang sebetulnya juga menjadi catatan publik. Ya, ada sedikit persoalan di Palembang, sempat ada penusukan ya. Kemudian di Empat Lawang itu sempat ribut karena ada calon Haji Budi Antoni yang gagal mencalonkan diri karena verifikasi KPU tidak mengeluarkan dia sebagai kandidat. Nah, dalam hal ini sebetulnya APH tidak bekerja. Kenapa? Nggak maksimal, maksudnya tidak melakukan deteksi dini. Ke depan kita minta persoalan-persoalan yang memungkinkan ada penusukan, ada korban-korban yang dilaksanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seharusnya tidak boleh ada lagi. Itu catatan yang pertama. Nah, yang kedua, memang kita lihat dalam proses pilkada, terutama gubernur misalnya, itu ada Pak Edi, ada Syarial lagi, ada Herman Deru, ada Mawardi. Nah, dari ketiga kandidat ini tidak ada isu yang betul-betul dibawa yang membedakan mereka dengan calon yang lain, belum nilai jual. Jadi hampir semua tiga kandidat itu sama-sama tidak memiliki isu unggulan, sehingga publik bingung. Ketiga-tiga itu sama saja sebetulnya. Artinya ke depan memang ketiga kandidat ini harus memahami bahwa apa sebetulnya yang membedakan dirinya dengan kandidat lain, sehingga masyarakat bisa selektif untuk menentukan bahwa dia layak dipilih. Itu Mas Firza. Baik, artinya kan untuk hari ini sudah dipersilakan begitu jadi kalau kemarin mungkin masih sosialisasi bahasanya ya. Dari kan sudah ada aturan tentunya dari tahapan pemilu bahwa hari ini sudah dimulai, artinya sudah tidak perlu malu-malu lagi untuk menyampaikan. Tadi Anda mengatakan harusnya inilah jualannya, kasih tahu apa yang membedakan dia dengan pasangan lain begitu sehingga harus dipilih. Tapi kalau dari pandangan Anda, balik lagi ke pertanyaan saya, untuk kampanye yang ideal itu harusnya seperti apa untuk di tahun ini menurut Bang Haikal? Nah, saya kira tetap, karena terutama ini kalau misalnya di level gubernur ya, itu harus tetap ke kampung-kampung, karena nggak bisa hanya mengandalkan media sosial. Media sosial cukup baik, tetapi tidak cukup efektif untuk berkomunikasi di bawah. Karena bangunan masyarakat Sumsel ini kan basicnya itu adalah masyarakat tradisional, masyarakat pertanian. Ya, kota itu hanya sebagian, artinya masyarakat pedesaan, masyarakat kultural, sehingga pendekatannya juga harus emosional, harus persuasif. Nah, jangan lagi cara soal perbincangan masalah. Saya juga saran, ini mungkin kalau nggak hari ini, ke depan KPU itu baik di level provinsi maupun kabupaten melaksanakan kampanye itu jangan lagi di forum-forum ber-AC. Harus ada tiap kecamatan misalnya, di kampung-kampung misalnya. Jadi dihadirkan betul, karena yang mau memilih itu bukan hanya kaum intelektual, tetapi rakyat jelata juga yang tidak mengerti apa-apa. Kampanye dialogis ya, maksudnya Bang Haikal ya? Nah, karena kita lihat hari ini seolah-olah kepemimpinan itu, berbicara soal kandidat itu hanya milik elit partai, hanya milik ketua tim pemenangan, hanya milik orang-orang yang secara notabene adalah elit dalam agenda-agenda pemenangan. Jadi belum menyentuh ke bawah. Apalagi waktunya juga cukup pendek itu Mas Firza. Iya, jadi artinya maksud Anda kampanye dialogis langsung ke masyarakat, terjun ke kecamatan-kecamatan yang ada, begitu Bang Haikal maksud Anda? Ini sudah banyak kawan-kawan kandidat-kandidat kepala daerah, baik di Pilwakung, baik di gubernur, itu semuanya turun. Tetapi secara prosedur KPU, terutama ini kan yang kita mau bahas ini kan debatnya itu ke depan mau seperti apa, itu yang legalnya. Karena bicara kalau kampanye itu personal, kalau debat itu kan ada banyak kandidat. Nah, kalau banyak kandidat seharusnya mereka itu diadu ya di setiap kecamatan, di kampung-kampung, di lorong-lorong ya kan. Oke. Orang paham. Ya, tapi oke, itu kalau persoalan debat nanti itu kita akan bahas di topik yang lain. Tapi kalau dibalik lagi ke masa kampanye yang saat ini sedang berlangsung, menurut Anda, tadi kan Anda mengatakan harusnya
kasih tahu dong apa yang harus dilakukan atau apa yang ingin dilakukan jika Anda ingin kami pilih begitu. Nah, apa yang harusnya disampaikan oleh para calon di masa kampanye ini untuk bisa menarik suara atau meningkatkan elektabilitas nanti? Iya, pertama harus ada keberanian untuk berkata jujur ya dalam pilgub ini. Karena kalau kita lihat dari ketiga kandidat ini, kita bicara contoh pilgub dulu ya. Ada dua incumbent, Herman Deru dan Pak Mawardi. Dan yang ketiga ada namanya Pak Edi Santana yang beliau bukan dari bagian incumbent. Nah, Pak Herman Deru harus berani mengatakan bahwa saya ini selama mungkin punya kekurangan. Kekurangan saya di mana harus disampaikan kepada publik. Pak Mawardi juga yang merupakan lawan dari Pak Herman Deru harus berani mengatakan juga bahwa saya ini sebagai wakil gubernur tidak diberikan porsi oleh Herman Deru misalnya. Sehingga kalau saya terpilih, maka saya harus tampil maksimal dengan berbagai persoalan-persoalan yang hari ini tidak diselesaikan oleh pemerintahan hari ini. Atau Pak Edi misalnya, dia harus lebih tajam lagi. Kita rindu sebetulnya suasana yang seperti itu. Pak Edi mengatakan, saya berbeda loh, bahwa persoalan kepemimpinan 5 tahun kebelakang itu banyak persoalan sekali. Rakyat masih miskin, tapi pejabatnya kaya semua. Nah, nanti diurai, karena mereka setiap tim itu punya data semua. Saya kira kejujuran untuk mengatakan hal-hal yang tegas, yang lugas, termasuk mengatakan apa yang kurang dalam pemerintahan kemarin. Sehingga masyarakat itu merasa bahwa kekurangan itu menjadi bagian yang perlu dimaklumi dan kemudian mereka juga dinilai sebagai orang yang layak dipilih. Hal itu yang paling penting, Mas Firza. Oke, Bang Haikal, isu-isu apa mungkin menurut Anda yang aktual, yang sangat menyentuh, atau isu-isu fundamental yang akan menyentuh hati masyarakat sehingga mereka pada saat masa kampanye ini membuat masyarakat akan memilih dia, Bang Haikal? Ya, saya kira begini. Yang pertama itu setiap calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, jangan bahasa normatif yang disampaikan ke publik. Harus dijelaskan bahwa APBD kita sekian, kita kekurangan anggaran di bidang pendidikan, misal, di bidang kesehatan, di bidang pemberantasan apa misalnya. Nah, hal itu korupsi misalnya. Atau pemetaan masalah itu harus paham. Kalau saya sebagai kepala daerah, saya harus hafalkan dulu nih pemeta masalah kita ini apa. Angka kemiskinan yang mau diturunkan berapa? Misal Pak Prabowo dia punya ambisi dalam programnya itu menghapuskan kemiskinan turun di bawah 5%. Nah, ini tidak terjadi di Sumatera Selatan maupun Kota Palembang. Hal-hal yang begitu, publik butuh data. Mereka punya paham apa dalam perspektif pembangunan ke depan. Sehingga public interest itu betul-betul hadir dalam ruang-ruang publik hari ini. Oke, Bang Haikal, kan kita ketahui ya Bang ya, setiap calon ini kan masing-masing di daerah, kabupaten kota yang ada di Sumsel ini kan tidak didukung oleh partai yang sama, begitu ya. Misal, saya mengambil contoh, misalnya kayak maksud saya Sumsel untuk provinsi kan, untuk pilgubnya dan juga untuk masing-masing kabupaten kota ini kan berbeda-beda. Misal, ada salah satu pasangan calon di gubernur gitu, yang sebenarnya dia ini terafiliasi dengan pasangan calon di salah satu kabupaten. Apakah menurut Anda, isu atau topik yang akan mereka angkat pada saat kampanye ini harusnya sejalan atau tidak apa-apa berbeda-beda, mengingat bahwa sebenarnya programnya harusnya sama begitu karena didukung oleh partai yang sama. Menurut Anda seperti apa? Baik, dalam politik itu namanya split politik. Ada sesuatu hal yang berbeda. Misal di DPR RI itu kalau kita contoh kemarin RI-nya berbeda, provinsinya berbeda, kabupaten berbeda, DPD juga berbeda. Apalagi variabel-variabel dari nasional tidak serta-merta tergambar dengan kepentingan provinsi pun juga dengan kabupaten. Nah, artinya dalam hal ini fokus saja kepada isu yang mau dibawa, tidak terlalu apa. Jadi sebetulnya tidak, variabel partai pendukung itu bukan menjadi faktor utama. Ada banyak variabel-variabel lain yang menopang. Orang itu hari ini perlu diingat, keterikatan orang dengan partai politik hari ini semakin menipis. Artinya orang tidak lagi parpol, orang berbicara soal apa yang mau dibawa. Jadi sebetulnya Mas Firza, kalau kita mau jujur, libur kita hari ini berkompetisi dalam demokrasi lokal, sebetulnya ada yang namanya sentralisasi anggaran yang kita kenal sebagai APBD. Disitulah pusat kesejahteraan rakyat. Nah, problemnya kita sedang mau memilih orang yang mengurusi APBD ini. Nah, kalau kemudian APBD ini mau dibawa kemana, maka orang ragu mereka ini bisa mimpin apa enggak. Nah, faktor kemiskinan kan terjadi ketika rakyat masih miskin tapi pejabatnya kayaknya luar biasa sekali. Ada peningkatan kesejahteraan karena mereka berbisnis dalam APBD. Maka kemudian mereka harus jelaskan uang rakyat yang dikumpulkan lewat tol, lewat makan, lewat segala macam itu yang untuk APBD itu, saya dengan anggaran sekian, saya berjanji saya akan meningkatkan APBD
dengan kemudian menambah tenaga kerja, targetnya berapa, pemetaan masalahnya apa, itu yang harus dilakukan pada publik. Jadi publik hari ini bukan hanya melihat sosoknya saja, tapi apa yang membedakan sosok ini dengan sosok yang lain. Itu Mas Mirza. Nah, lagi-lagi apa yang membedakan sosok satu dengan sosok yang lain? Sebenarnya kalau jualan yang paling laku di kampanye ini sebenarnya tadi Anda sudah mengatakan ya isu-isu fundamental, isu-isu aktual tadi. Tapi kalau untuk membuat laku ya, untuk si calon-calon ini dipilih dalam tanda kutip begitu, artinya membutuhkan corong-corong. Salah satunya adalah menggunakan influencer, tim-tim sukses mereka ini yang tentunya gencar juga akan melakukan kampanye. Nah, menurut Anda berapa persen untuk faktor para influencer atau tim ses ini bisa mendongkrak elektabilitas masing-masing calon dalam memenangkan pilkada nanti? Kalau kita mau jujur, misalnya di HDCU juga ada alumni Paltipi di situ, ada Tikri, ya kan? Ada teman-teman influencer yang hari ini juga presenter, banyak sekali sebetulnya. Nah, pertanyaannya seberapa efektif untuk meningkatkan keterkenalan, popularitas cukup efektif. Tetapi untuk meningkatkan menjadi elektoral pemilih belum tentu. Karena orang itu dari terkenal ya belum tentu suka. Ketika orang suka belum tentu memilih. Tapi orang yang sudah suka, variabel untuk memilihnya lebih dekat. Nah, paling tidak ya ini memang tokoh-tokoh selebgram, kemudian lagi artis-artis yang hari ini, artis-artis lokal yang hari ini muncul, yang sering muncul di TV, di Instagram segala macam itu cukup paling tidak untuk memperkenalkan pada publik ya. Nah, tetapi untuk memastikan bahwa mereka menang, tidak, ya paling berapa persen lah. Karena kalau misalnya banyak. Bang Ekel, mereka kan punya basis fans lah begitu ya, punya fans dan pendukung tentunya ya, yang memang mungkin mengikuti mereka di media sosial dan lain sebagainya. Kalau menurut pengamatan Anda, apakah pendukung mereka atau fans-fans mereka ini juga akan memilih pasangan yang sama nanti pada saat pilkada dengan yang didukung oleh influencer ini? Oh iya, jadi karena memang hari ini kan trennya berubah. Populasi proporsi pemilih itu kan 50% kan milenial, 20 sampai 25% Gen Z. Gen Z ini orang yang tidak paham betul soal politik dan mereka alergi betulnya dalam politik karena politik itu kotor, politik itu dekat dengan konflik, politik Antipati itu lah gitu ya, apatis dan antipati lah ya. kalau kita lihat dari sudut ini cukup efektif, tetapi tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur karena kita tidak punya data untuk menghitung itu. Lagi-lagi, yang paling menentukan karena itu pertama adalah faktor partai pendukung. Seberapa besar kerja-kerja partai politik ini bisa maksimal di level grassroots. Yang kedua, bicara soal tandem tadi yang dibicarakan soal Mas Firza tadi, apakah pilgub dengan pilbubnya sejalan? Nah, tentu ada berapa kabupaten yang kira-kira lebih gampang karena mayoritas partai koalisinya sama. Ada yang tidak. Nah, itu. Nah, tandem ini sesuaikan. Nah, yang ketiga, kerja-kerja relawan. Nah, kerja-kerja relawan inilah yang kemudian akan memastikan bahwa angka-angka elektabilitas yang hari ini coba digiring untuk memenangkan satu calon, itu tidak serta-merta bisa menghasilkan kemenangan. Karena ada apa masalah-masalah yang di lapangan yang tidak serta-merta bisa terjangkau oleh lembaga survei atau surveyor. Kira-kira seperti itu, Mas Firza. Baik, semua sistem dan mesin-mesin elektoral ini digunakan. Salah satunya media sosial. Tadi sudah disinggung juga oleh Bang Haikal. Kan kalau kita ketahui juga bahwa lebih dari data yang ada gitu ya, hampir 80% lebih itu masyarakat menggunakan media sosial setiap harinya. Tadi Anda menyebut bahwa milenial dan Gen Z ini lebih dari hampir 80% juga. Dan mereka tentunya cenderung menggunakan media sosial setiap hari. Apakah mungkin para calon-calon ini harusnya memanfaatkan media sosial yang ada untuk dapat meningkatkan elektabilitas dan juga memperkenalkan mereka, dan kampanye ini harusnya dilakukan lebih banyak masifnya itu di media sosial menurut Anda? Ya, nggak bisa juga. Kalau media sosial ini kan perang udara dalam istilah politik itu. Perang darat itu yang paling penting. Kalau perang udaranya banyak, perang daratnya nggak dikunci, siapa yang mau ngawal suara? Kalau pasukan di bawah, nanti pada saat di bawah Mas Firza jalan jadi gubernur misalnya, di bawah suaranya banyak pemilihnya, tetapi yang ngawalnya nggak ada. Nah, maka serangan darat penting. Infrastruktur itu yang sampai di TPS itu yang penting. Seberapa masif para kandidat ini punya tim-tim sampai di level TPS, sampai di level keluarga. Jadi artinya menurut Anda, menurut Anda, jadi kesimpulannya kalau saya boleh mengutip statement Anda, sepertinya kalau media sosial kurang efektif begitu. Saya nggak bilang. Dia saling menopang, Mas Firza. Jadi media sosial itu hari ini menjadi tren, apalagi di kota-kota besar. Nah, Palembang masuk juga kota besar.
Kalau di IG paling mengupdate, paling apa terkini macam-macam itu cukup efektif untuk sebatas isu. Paling tidak untuk menambah kepercayaan diri tim bahwasanya kandidat kami itu viral di media sosial, kandidat Baik. kami itu endorse oleh yang lain. Tetapi untuk memastikan bahwa itu menjadi satu-satunya faktor tunggal tidak. Itu hanya jadi faktor pelengkap, bukan faktor utama. Begitu Mas Firza. Baik, Bang Haikal kan baik, tapi kita ketahui juga masyarakat kita kan cenderung ya tadi Anda mengatakan khususnya Sumatera Selatan ya kalau untuk datang ke satu buah kampanye atau tempat kampanye itu kan pasti yang dicari-cari itu kan kira-kira bakal dapat apa nih gitu. Pasti kan banyak stigma-stigma seperti itu yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau pandangan Anda apakah di tahun 2024 Pilkada ini juga masih masyarakat kita punya pola pikir yang sama, Bang? Saya harus katakan dengan fair bahwasanya masyarakat kita harus memiliki satu perspektif yang sama hari ini bahwa politik itu pragmatis, politik itu transaksional ya. Jadi tidak ada makan siang gratis, tidak ada sesuatu memilih itu saya meninggalkan pekerjaan tanpa ada amplop yang saya bawa. Itu yang ini lagi-lagi sebetulnya adalah lingkaran setan. Jadi kalau kita mau bedah sedikit Mas Firza, ini karena pemerintah nggak bekerja. Jadi kalau kita bedah APBD, APBD itu 30-50% itu sudah masuk ke kantongnya ASN. 50% lagi ke dinas sosial, ke dinas pendidikan, ke dinas PU. Yang turun masyarakat ke berapa? Nggak tahu lagi. Makanya jadi ada seolah-olah kemiskinan itu dipelihara untuk menjaga money politik itu bisa terus berlangsung pada saat pilkada. Ya, karena kerja-kerja partai politik itu tidak berjalan, kaderisasi nggak berjalan, variabel lainnya adalah bagaimana uang yang saya punya ini tepat sasaran yang bisa terkonversi hasil-hasil suara di kotak suara nanti. Itu yang terjadi hari ini Mas Firza. Apakah akan terjadi? Saya kira akan terjadi seperti itu. Bahkan masif. Artinya isi tas lain untuk meningkatkan elektabilitas, isi tas juga sangat penting artinya di pilkada tahun ini, Bang Haikal. Itu satu variabel ya. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan sebagai bentuk upaya kepada publik, upaya pencerdasan, basis logistik itu satu variabel. Tapi kalau kita terus berbicara soal logistik satu-satunya, itu nanti akan jadi persoalan. Seolah-olah pilkada hanya soal teknis bagi-bagi logistik, soal siapa menipu siapa, soal berapa banyak kandidat bisa mengcover, mengakuisisi para penyelenggara pemilu misalnya. Ya, berapa banyak orang penyelenggara pemilu Bawaslu. Seperti itu kita nggak mau bicara seperti itu bahwa fakta itu ada, iya, tetapi apakah faktor itu yang menjadi faktor utama? Tidak. Masih banyak variabel-variabel lain yang harus dijelaskan bahwa kemenangan tidak tunggal begitu, Mas Ibra. Baik. Tapi saya tertarik Bang Haikal untuk mengerucut kita ke Pilgub Sumsel yang sangat menarik dan sangat seksi untuk dibahas. Tapi kalau menurut Anda dari ketiga pasang calon yang ada, kira-kira kampanye yang efektif kita breakdown mungkin Bang di masing-masing calon dari nomor 1, 2, dan 3 mereka harusnya lebih banyak kampanyenya di mana menurut Bang Haikal dari nomor 1? Ya, saya kira begini, ini udah mau bedah kan, padahal kita belum ini Mas, belum masa debat kandidat. Tapi begini, hari ini memang secara elektabilitas Herman Deru lebih unggul ya, elektabilitas terakhir. Tapi kemudian kita juga harus jujur, lawan berat Pak Herman Deru ini adalah Pak Mawardi. Kenapa? Ada variabel yang tidak dimiliki Pak Herman Deru. Pertama adalah koalisi yang hari ini lebih banyak ke Pak Mawardi, dan yang kedua dukungan presiden terpilih itu juga kita harus lihat ya. Baik. Nah hari ini Pak HDCU tidak begitu memiliki akses terhadap elit-elit parpol di level pusat karena itu tergambar dengan dukungan parpol yang terbatas tadi. Nah kedua, kalau kita bicara soal politik secara transparan, secara vulgar misalnya, HDCU, Pak Herman Deru tidak bekerja pada saat Pilpres kemarin. Dia tidak tampil untuk memenangkan Anies. Pada saat kampanye nggak tampil. Artinya, ada ketakutan, kekhawatiran untuk melawan pemerintah pusat ya dengan calonnya Prabowo Gibran. Ini Prabowo Gibran mendukung Pak Mawardi. Secara elektabilitas masih sedikit, masih minim. Tetapi itu tidak menjadi jaminan bahwa mata hati tidak kuat ya. Nah, bagaimana dengan Pak Edi Santana? Pak Edi Santana ini adalah orang yang sebetulnya tidak diprediksi bakal maju dan sekarang ternyata maju. Nah pertanyaannya, hari ini Pak Edi Santana muncul dengan isu yang memang tidak begitu kuat karena memang di awal-awal Pak Edi ini tidak membawa isu perubahan misalnya seperti Anies atau apa misalnya Pilkada DKI yang memang ruang-ruang konfliknya itu begitu tajam. Nah hari ini
syarat untuk menang itu kan harus ada perbedaan tajam. Perbedaan tajam itu tidak tercipta dalam pilgub kita hari ini. Mawardi juga ragu untuk mengkritik pemerintah secara langsung karena dia juga bagian daripada pemerintah. Herman Deru juga ragu untuk mengatakan bahwa lanjutkan dengan visinya. Nggak ada, dia cuma Baik, katakan Bang Haikal. saja. Tapi pertanyaan saya belum terjawab. Jadi menurut Anda, coba kita mapping Bang untuk 3 pasang calon ini terakhir ya Bang ya, untuk menutup perbincangan ini. Saya pengen Abang bisa membreakdown kira-kira masing-masing calon ini bagus. Mereka harus banyak menguatkan kampanyenya di daerah mana? Dari nomor 1, 2, dan 3. Itu. Mungkin Abang bisa menyumbang saran lah, ngasih tahu ke mereka gitu. Gimana Mas? Gimana? Gini, Bang Haikal, kan saya minta di akhir perbincangan ini, saya minta Bang Haikal bisa membreakdown dari ketiga pasang calon gubernur ini, sebaiknya untuk kampanyenya lebih masif di daerah-daerah mana? Kan mengingat bahwa mungkin mereka kurang dukungan di daerah tersebut. Mungkin di daerah mana kalau dari pengamatan Anda? Bisa. Ya, jadi pertama saya harus jelaskan ada 3 kabupaten, ada tiga apa kabupaten Daerah. kota yang pertama adalah Palembang, yang kedua itu Banyuasin atau Muba, yang ketiga adalah Oki. Nah, khusus daripada Mawardi dan apa namanya HDCU ini kan rata-rata pemilihnya di basis Sumsel 2 kalau kita lihat dengan potret apa DPR RI ya, dapil DPR RI. Nah, di dapil 1 itu nggak banyak. Artinya pertarungan ke depan mata hati misalnya Mawardi hanya menguasai di wilayah OI dan Prabu Muli. Dia di wilayah Kumering Raya, di wilayah Lahat agak lemah karena Lahat dan Oku Raya itu dikuasai oleh HDCU. Untuk sementara ini kita belum lihat data terakhir ya. Nah, Baik. pertarungan itu akan terjadi di Palembang. Ini Palembang ini menjadi karena satu Palembang ini bisa 2-3 kabupaten atau bahkan 4 kabupaten kecil ya. Jadi memenangkan Palembang itu adalah kerja maksimal yang apabila dikompres itu muatan suaranya sangat besar. Ini seperti kalau Pilpres itu suara 3 Jawa, Jatim, Jateng, Jabar itu. Nah, terutama misalnya di Banyuasin dan Muba. Kalau di wilayah Luhulingga nggak terlalu banyak suaranya. Jadi artinya pertarungan itu akan banyak di Palembang sebagai pusat kota. Maka kemudian di Santana muncul sebagai satu alternatif bahwa basis suara Palembang itu masyarakat yang rasional. Dia muncul untuk mendukung. Jadi artinya begini, masuk di wilayah-wilayah yang mereka lemah, terutama di Palembang, dan Banyuasin termasuk suara terbanyak juga, Oki juga termasuk suara terbanyak. Nah, tinggal memang wilayah-wilayah yang irisan partainya sedikit, ya itu yang dimaksimalkan. Jadi Baik. penetrasi di bas-bas kunci itu dikunci habis sehingga bisa peluang kemenangannya bisa sangat maksimal. Di basis-basis yang kira-kira kemungkinan menangnya kecil itu juga dilakukan upaya-upaya untuk penetrasi pemilih. Itu Mas Firza. Baik, Bang Hakel. Artinya ceruk-ceruk suara Palembang, Banyuasin, Oki tadi ya, ini harusnya akan seru untuk diperebutkan nanti oleh para ketiga pasang calon gubernur. Dan juga nanti untuk masing-masing calon wali kota juga bupati di kabupaten kota juga kita tunggu seperti apa kampanye mereka lakukan ya. Nanti kita akan mungkin bisa membahas lagi dan membedah lagi next time, Bang Hakel, di kesempatan yang lain. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu. Bang Haikal Al-Hafafa ya, akademisi sekaligus pengamat politik dari Universitas Sriwijaya sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu.